Selamat siang, selamat berjumpa kembali dalam acara Dunia Olahraga. Ya, pada hari ini, pada pagi hari ini, Pak Dion akan mengemukakan sebuah jenis olahraga yang masih menggunakan bola besar, yaitu permainan bola voli. Ya. Pada awal penemuannya olahraga ini atau olahraga bola voli ini namanya mintonet, ya, mintonet. Ditemukan atau diciptakan oleh seorang muda, seorang instruktur olahraga muda bernama William G. Morgan pada tanggal 9 Februari 1895 di Massachusetts, Amerika Serikat, ya. William G. Morgan lahir di Lockport, ya, New York tahun 1870, ya. Kuliah di Springfield College, ya, Springfield College, semacam universitas, ya, college Springfield, yang dikelola oleh YMCA, ya, yaitu singkat dari Young Men's Christian Association, ya, semacam perkumpulan pemuda-pemuda Kristen, ya, di Amerika Serikat, ya. William G. Morgan lulus tahun 1895 dan mulai bekerja sebagai direktur atau instruktur pendidikan jasmani di IMCA Massachusetts. Pertama kali olahraga ini tadi diberi nama mintonet, ya, yang memadukan empat unsur cabang olahraga lainnya yang menjadi salah satu, ya, dari 4 cabang olahraga diramu, ya, menjadi satu jenis olahraga. Olahraga ini gabungan dari bola basket, baseball, tenis, dan bola tangan, ya. Jadi ini perpaduan dari 4 cabang olahraga lalu menjadi satu jenis, yaitu bola voli atau volleyball, ya. Perubahan nama dari mintonet ke bola voli ini terjadi pada tahun 1896, ya, di mana pada bola voli ini setiap tim 6 orang untuk indoor, ya, satu tim itu untuk permainan bola voli indoor atau katakanlah bergu 6 pemain, ya. Lalu untuk bola voli pantai ini agak berbeda, ini penemuan agak baru, itu hanya 2 orang, ya, 2 orang untuk bola voli pantai dan 6 orang untuk bola voli indoor. Bola voli ini di bawah naungan FIVB, ya, Federasi atau Federation International de Volleyball, ya, sebuah organisasi bola voli dunia, ya. Di Indonesia sendiri organisasi itu di bawah naungan PBSI, yaitu Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, ya. Lalu ukuran lapangan bola, ya, ukuran lapangan bola voli itu panjangnya 18 meter, lebar 9 meter, jadi 19 meter panjang, lebarnya 9 meter, lalu nanti dibagi 2, jadi dibatasi oleh net, ya, di mana tinggi net untuk bola voli putra itu 2,43 meter. Lalu untuk bola voli putri ukurannya 2,24 meter. Ya, jadi ukurannya berbeda, ya, untuk laki-laki dan perempuan. Lalu dari tadi ukuran 18 kali 9 itu nanti kalau dibagi 2 dibatasi oleh net, itu berarti ada masing-masing bagian itu terdiri dari backyard, ya, lapangan belakang. Backyard itu 6 meter, ya, berarti 9 kali 6 meter. Lalu ada front atau depan, ya, front zone itu lapangan bagian depan itu 3 meter, ya, berarti 3 meter kali 9, ya. Itu untuk satu sisi, ya, satu sisi lapangan. Berarti nanti ada 2 sisi, itu masing-masing terdiri dari tadi, ya, 6 meter kali 9 meter itu untuk back zone. Lalu yang depan dekat net itu ada 3 meter kali
9 meter. Nah, biasanya nanti diberi cat yang berbeda ya. Kalau kalian lihat permainan bola voli di Olimpiade kemarin itu dicat yang beda-beda ya di bagian belakang dan bagian depan. Lalu di bagian belakang ini dulu ya. Untuk sekarang sudah tidak berlaku itu service area ya. Service area biasanya di sisi kanan ya. Sisi kanan itu ada 3 meter persegi ya di bagian belakang itu. Ini dulu ya, dulu waktu zaman bapak masih jadi pemain itu di belakang itu kalau servis itu harus di bagian belakang ya. Jadi ada kotaknya 3x3 di sebelah kanan ya, belakang kanan. Sekarang boleh ya, dari kanan ke kiri boleh ya. Jadi sekarang sudah tidak ada ini service area ya. Lalu berikutnya ya ada center line. Center line itu garis tengah ya, garis tengah yang ada di bawah net. Nah, itu yang membatasi dua lapangan ya, yang untuk lawan yang berbeda itu tidak boleh diinjak ya, itu karena itu kalau nanti menginjak garis itu berarti dianggap mati ya, kata-kata itu berarti dianggap melewati garis, berarti dianggap poin untuk lawan ya. Lalu di atas center line itu ada net tadi yang untuk putra dan putri berbeda tadi. Biasanya ada dipancangkan sejenis antena ya, antena yang tingginya kurang lebih 1 meter yang sejajar ya, sejajar dengan sisi kanan dan kiri lapangan ya. Itu gunanya nanti kalau bola itu sampai menimpa net itu, menimpa antena ya, itu berarti dinyatakan keluar ya, dinyatakan mati ya katakan. Jadi kalau tim A itu nanti servis mengenai net itu mengenai antena, berarti itu dianggap mati ya, berarti poin untuk lawan ya. Demikian juga kalau misalnya melakukan smash ya, melakukan smash tapi mengenai net ya, itu sama mengenai antena ya, berarti itu juga sama, nanti dinyatakan mati ya, berarti dinyatakan poin untuk lawan. Itu tentang antena ya. Lalu berikutnya istilah-istilah untuk pemain ya. Pemain voli itu biasanya istilahnya ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama itu smasher ya. Smasher itu yang tukang smash ya. Smasher atau ada disebut spiker ya. Spiker itu yang smash. Jadi pemain yang melakukan smash disebut smasher atau spiker. Lalu ada lagi yang kedua itu tosser ya. Tosser pengumpan. Jadi pemain yang memberikan umpan kepada smasher, itu tosser. Lalu berikutnya ada libero ya. Libero itu ini kalau kalian melihat pertandingan voli kemarin yang di Olimpiade, kamu lihat ada seorang pemain yang warna kaosnya berbeda ya, di antara 6 pemain ya. 6 pemain itu satu orang biasanya beda ya, misalnya pemain intinya kaosnya biru, ini ada satu orang kaosnya merah ya, atau yang 5 orang memakai kaos merah, ini ada satu lagi yang memakai warna beda, warna kuning biasanya. Ini namanya libero ya. Jadi libero biasanya orangnya lebih kecil, lebih pendek ya, tapi biasanya lincah ya, dia mempunyai kemampuan bertahan yang bagus, biasanya passingnya biasanya kalau dia menerima smash atau lawan melakukan tipuan ya, itu biasanya libero ini yang mengambil bola ya. Jadi karena orangnya agak kecil jadi lebih lincah untuk berlari ke sana kemari, yaitu libero ya. Jadi ada smasher, ada tosser, ada libero. Lalu ada blocker, itu sama juga ya. Biasanya kalau smasher dia lakukan smasher, dia juga block juga ya. Jadi orang yang melakukan block ini biasanya juga yang melakukan smash juga, biasanya yang tinggi-tinggi ya. Jadi smasher dan blocker biasanya itu tergantung waktu nyerang ya, itu smasher. Tadi kalau musuh menyerang ya dia blocker ya, itu istilahnya ya. Lalu skor ya, skor untuk pertandingan voli itu gamenya itu untuk bola voli indoor itu 25 ya. Lalu untuk bola voli pantai hanya 21 ya. Lalu nanti kalau terjadi juice ya, juice itu satu poin sebelum game ya, misalnya 24, dengan 24 itu terjadi juice, nanti harus
mencari beda 2 poin ya, untuk menentukan siapa yang menang itu harus unggul 2 poin. Demikian juga untuk bola voli pantai untuk 21 ya, berarti waktu 20 itu sama-sama 20 itu harus jus ya, jadi harus mencari 2 beda ya, 2 nilai berbeda. Untuk menjadi pemenang harus unggul ya 2 poin ya. Lalu berikutnya istilah-istilah yang biasa dipakai dalam olahraga voli. Yang pertama set up. Set up itu sama dengan passing ya, passing atas. Biasanya passing itu ada 2, passing bawah itu menggunakan tangan lengan ya, lengan yang lurus ya, lengan lurus biar dikepalkan atau biar disatukan ya. Lalu biasanya di atas bonggol ya, di atas bonggol tangan itu bola diambilnya ya, jadi di atas bonggolnya supaya tidak melenceng ya. Kalau pas bonggol bisa melenceng bola ya, itu passing bawah namanya, passing bawah. Nah kalau passing atas itu beda, passing atas itu atau setup jadi menggunakan jari ya, menggunakan 5 jari, jadi bola jari dibentuk dalam bentuk kurung ya, jadi pas bolanya itu, pas bentuk ukuran bola, jadi bola itu pas dia angkat atau didorong dengan 10 jari ya. Itu namanya passing atas. Jadi ada passing bawah, ada passing atas. Lalu ada istilah lain itu tadi smasher, itu berarti pemain yang bertugas melakukan smash, itu smasher namanya. Atau spiker ya, boleh disebut smasher, boleh disebut spiker. Lalu untuk tosser ya, tosser tadi untuk pemain yang tugasnya memberi umpan ya kepada smasher, yaitu namanya tosser. Lalu berikutnya istilah game ya, game point atau match point ya. Game point atau match point istilah untuk menyatakan poin terakhir ya, poin terakhir. Jadi kalau gamenya 25 berarti nilai 24 itu game point atau match point, karena 1 poin lagi game ya, itu namanya match point. Nah, nanti kalau untuk bola voli pantai juga sama, berarti kalau gamenya 21 berarti pas nilai 20 itu disebut game point atau match point ya. Biasanya sering dinyatakan oleh wasit kepada pemain supaya untuk teringat atau ingat ya bahwa ini nilai terakhir ya. Itu makanya sering disebut game point ya atau match point ya, berarti 1 game lagi selesai ya, 1 poin lagi game. Lalu berikutnya libero tadi ya. Libero tadi seorang pemain yang tidak melakukan smash maupun tidak melakukan servis ya. Dia dari 6 pemain ya, itu 1 orang itu tadi yang orangnya lebih pendek, lebih kecil, lalu warna kaosnya berbeda dengan teman-temannya, itu libero ya. Dia biasanya tidak servis ya, juga tidak smash karena biasanya lebih pendek, tapi dia membantu pertahanan, biasanya passingnya bagus biasanya ya. Itu libero. Lalu ada time out ya. Time out itu istilahnya waktu yang diminta oleh pelatih ya untuk berhenti sejenak ya, untuk melakukan briefing atau pengarahan ya, atau pergantian pemain. Itu time out ya. Jadi biasanya pelatih mengadakan kode ya, dengan T dengan jari boleh, atau dengan telapak tangan ya, 1 di atas ini atau 1 gini T ya. Itu namanya time out ya. Lalu ada rally point ya. Rally point itu istilah untuk setiap bola mati itu berarti mendapat poin ya. Ini berbeda dengan sistem lama ya. Sistem lama itu untuk mendapatkan 1 nilai itu harus mati 2 kali ya, 2 kali mati berturut-turut ya. Jadi untuk mati yang pertama itu belum dapat poin ya. Misalnya serven yaitu masuk ya, itu dapat poin. Lalu pindah bola ya, misalnya nanti pindah bola itu nanti pas pindah bola itu nanti belum poin ya, nanti baru kalau dapat poin lagi baru bertambah. Sistem baru, jadi setiap mati itu poin ya. Jadi misalnya bola tim A melakukan kesalahan dalam servis ya, si A nggak dapat poin, yang B dapat malah ya. Itu begitu standarnya. Jadi step mati itu nanti yang tim berikutnya dapat poin. Lalu ada ace ya. Ace itu istilah biasanya dipakai untuk permainan
tenis lapangan ya. Ace itu biasanya kalau servis itu tidak bisa dikembalikan, nah itu mendapat poin ya. Itu dalam tenis, dalam bola voli sekarang juga istilah ace ya. Lalu ada lagi Dix ya, ini istilah baru di Olimpiade belakang ini. Dix ini istilah untuk servis yang sangat keras ya, kayaknya semacam smash itu, bentuk servis yang dilempar ke atas lalu ditembak sekerasannya. Nah, ini biasanya seperti smash saja nih. Ini sering tadi yang sering kalau ace itu nggak bisa kembali ya, kalau kembali suka melenceng ya, itu karena sangat keras ya. Lalu ada smash ya, smash itu ada 3 jenis ya. Kalau kamu lihat permainan bola voli saat ini sangat merata ya. Kemarin di Pesta Olimpiade Tokyo ya, itu dari beberapa negara itu sangat berimbang ya. Misalnya dari tim putra itu ada Italia ya, ada Brasil ya, ada Rusia ya. Itu kemampuannya merata, itu kebanyakan mereka melakukan smash yang bervariasi ya. Itu smash itu biasanya dibagi 3 ya, smash quick smash ya. Quick smash itu smash cepat ya. Biasanya pemain atau yang melakukan smash itu sudah melompat dulu ya, lalu begitu dia sudah siap memukul, itu bola baru menyusul ya. Jadi tosser itu harus kerjasama dengan smasher ya, sangat baik sehingga bola itu begitu cepat ya, sehingga kadang-kadang quick smash ini tidak diduga oleh lawan karena dia sudah melompat dulu ya. Itu namanya quick smash. Biasanya bola diletakkan tidak tinggi di atas net ya, hanya sekitar 30 cm ya, sekitar itu sudah cukup ya untuk ditembak oleh smash. Lalu ada semi ya, semi itu setengah ya. Jadi kalau tadi smash itu hanya quick smash itu hanya 30 cm, ini semi smash ini di atasnya dikit ya, mungkin sekitar 40-50 cm ya. Dia tanggung lah, dikatakan smash yang tanggung ya. Tidak tinggi sekali juga tidak pendek sekali. Ini semi. Nah, biasanya ini juga suka untuk mencuri ya, smashnya mencuri. Jadi tadi melompat dulu baru ditembak ya. Ini tadi ada yang hanya di atas net sedikit, nah ini di atasnya itu semi ya, atau tanggung ya. Lalu yang ketiga itu open ya. Open smash itu smash yang tinggi ya. Bola dia dinaikkan setinggi-tingginya, lalu ini biasanya kalau pemain yang badannya tinggi ini suka melakukan smash yang ini karena dia unggul dalam tinggi badan, sehingga bola pun biasanya jangkauannya lebih tinggi dari pemain lain ya. Itu namanya open smash ya. Lalu ada lagi yang smash dari belakang. Kadang-kadang sekarang ini yang melakukan smash tidak hanya yang di dekat net atau yang di bawah net ya. Jadi kalau kita urutan posisi pemain itu ada 6 ya, ada 6. 1 itu untuk servis ya, itu urutan nomor 1. Yang nomor 2 itu yang di depan servis yang dekat net, itu nomor 2. Lalu nomor 3 itu tosser. Nomor 4 juga smasher juga ya. Umumnya itu yang smasher itu yang 2, 3, 4 ini ya. 2, 3, 4 yang di depan, yang di bawah net ya. Lalu yang di belakang itu nomor 1, nomor 5, 6 ini biasanya tidak boleh smash atau tidak bisa smash ya. Tapi saat ini kalau yang modern ini, yang pemain belakang pun bisa melakukan smash ya. Jadi tadi yang biasanya yang tidak smash tadi hanya libero ya. Yang lain tuh tadi yang nomor 1 maupun nomor 5 tadi kalau mau melakukan smash tapi boleh ya, tapi harus dari garis belakang tadi, dari backyard tadi. Dari backyard, jadi biasanya garis 3 meter dari net tadi itu ada garis, itu bisa melompat dari situ ya, karena badannya tinggi-tinggi biasanya smashan dari garis itu pun cukup berbahaya ya, bahan susah diblok ya. Itu tadi yang dikatakan smash dari belakang garis ya, dari front line tadi ya. Oke. Berikutnya kita akan melihat
juara voli ya, juara voli Olimpiade ya, juara voli Olimpiade Tokyo yang belum lama ya, baru berakhir kemarin tanggal 8 atau tanggal 7 ya. Juara voli Olimpiade tahun 2020 ya, sebenarnya 21 tapi karena ini jadwalnya 2020 ya, maka ini dinyatakan Olimpiade 2020 karena targetnya waktu itu 2020 karena ada pandemi corona lalu diundur ya sampai 2021. Tapi biasanya dikatakan Olimpiade 2020 seperti kemarin Euro juga ya, Euro 2020 ya. Lalu itu yang juara untuk putri ya, putri juara 1 itu yang medali emas itu dari Amerika Serikat ya. Lalu medali perak dari Brasil ya, juara keduanya Brasil untuk putri. Lalu juara 3 dari Serbia ya, Serbia juara 3 atau medali perunggu ya. Lalu untuk tim putra, untuk tim bola voli putra Olimpiade Tokyo 2020 itu juaranya Perancis ya. Perancis, juara 2-nya Rusia ya. Jadi Perancis mengalahkan Rusia. Lalu juara 3-nya dari Argentina. Argentina ya. Itu juara dari bola voli putra ya. Jadi putrinya tadi Amerika Serikat, Brasil, Serbia. Untuk putranya Perancis, Rusia dan Argentina ya. Ya, sedang Brasil sendiri sebenarnya kalau secara tradisinya itu prestasinya sangat bagus ya. Jadi menurut ranking dari ranking bola voli dunia sebenarnya itu Brasil nomor 1 karena dari keikutsertaan Brasil ya dalam 4 kali Olimpiade terakhir ya. 4 kali Olimpiade terakhir itu Brasil itu 2 kali juara ya. 2 kali juara ya. Lalu yang lain itu masuk final ya. Yang terakhir malah tidak masuk semifinal ya, karena kalah di semifinal. Jadi ranking bola voli dunia ya menurut data terbaru ya, setelah Olimpiade ini ada daftar peringkat voli ya dunia ya. Untuk nomor 1 Brasil tadi ya, nomor Brasil. Ini untuk putranya ya, untuk putranya dulu, untuk peringkat 1 putra atau voli putra itu peringkat 1-nya Brasil, lalu peringkat 2 Polandia, peringkat 3 Rusia, peringkat 3 Perancis, peringkat 4 Perancis ya, peringkat saya ulangi, nomor 1 Brasil, nomor 2 Polandia, nomor 3 Rusia ya, 4 Perancis ya, nomor 5 Amerika Serikat, nomor 6 Argentina, nomor 7 Slovenia, nomor 8 Italia, nomor 9 Serbia, nomor 10 Kanada. Ini untuk peringkat voli putra dunia ya. Lalu untuk peringkat voli putri ya, voli putri dunia juga ya. Nomor 1 Amerika Serikat, nomor 2 Brasil ya, nomor 3 Cina, 4 Turki ya, nomor 5 Rusia, nomor 6 Serbia ya, nomor 7 Republik Dominika, nomor 8 Belanda, nomor 9 Italia ya, dan nomor 10 Jepang ya. Nah, itu serba-serbi pengetahuan kita untuk olahraga, terutama tentang permainan bola besar yaitu bola voli ya. Minggu yang lalu Bapak sudah menyampaikan tentang sepak bola ya. Ini untuk berikutnya bola voli. Mudah-mudahan pengetahuan ini berguna bagi anak-anak semuanya, bagi Bapak Ibu guru yang mengampu pelajaran PJOK ya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Barangkali ingin menggunakan ya video YouTube ini untuk belajar online ya, belajar daring, silahkan ya dipakai ya, barangkali berguna untuk anak-anak dan untuk semua saja yang ingin
belajar, ingin mengetahui tentang olahraga, terutama olahraga bola voli, jangan lupa di subscribe, ya, like and share. Mudah-mudahan kita bisa membuat video atau konten-konten yang lebih baik lagi, ya. Terima kasih, selamat siang.